Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kalau Anda lagi menyaksikan pagi, selamat pagi ya. Begitupun seterusnya. Hari ini saya menyaksikan salah satu tayangan di YouTube, yaitu tayangan salah satu artis terkemuka ya di Indonesia. Tayangannya membahas tentang sesuatu bersama ilmu merah. Saya tertariknya di sini tentang pernyataan atau bisa dibilang pertanyaan ya, bahwasanya tentang ilmu ini ada di Nusantara. Kenapa Nusantara atau Indonesia bisa dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan lain-lain? Ada semacam budaya pada zaman dahulu, yaitu menuntut ilmu, yaitu ilmu kanuragan. Nah, ilmu kanuragan inilah yang selama ini menjadi budaya di Nusantara. Ilmu yang sedang dibahas ini semuanya ada ya. Di Indonesia itu ada. Karena memang sudah budaya. Namun dalam catatan kuno, kitab Negara Kertagama, kitab Ogeman, dan prasasti-prasasti yang lain, itu tidak menerangkan adanya ilmu hitam, ilmu putih, bahkan ilmu merah. Ini tidak ada ya. Tidak ada catatannya. Yang ada itu sebutan atau catatan ilmu kanuragan. Itu ada. Namun tidak seperti ilmu-ilmu yang sudah ditampakkan pada masa kini ya. Yang di YouTube menarik sesuatu, mendorong sesuatu. Karena budaya kita dahulu itu berpecah-pecah ya. Jadi ada kerajaan. Jadi bukan cuma satu kerajaan di Nusantara itu. Otomatis pada waktu itu membutuhkan ilmu yang namanya ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu memang ada ya. Kenapa? Kalau ada ilmu kanuragan, Nusantara kita ini masih bisa dijajah oleh Belanda dan Jepang, karena pada masa lalu banyaknya pengkhianat ya dari bangsa kita sendiri. Itu banyak sekali ya pada zaman Belanda dulu yang hanya karena harta, tahta, dan wanita yang ditawarkan oleh Belanda, para pengkhianat itu akhirnya mengikuti Belanda ya. Sedangkan pada waktu itu, pada masa-masa dulu ya, kolonial Hindia Belanda dan Jepang, orang-orang kita, orang-orang Nusantara yang sakti, yang mempunyai ilmu kanuragan, bukan ilmu hitam dan bukan ilmu putih, juga bukan ilmu merah ya, itu tidak mau melakukan perlawanan atau tidak mau membunuh. Dalam perjuangan itu ada pembunuhan ya, pasti ada. Jadi orang-orang sakti zaman dahulu itu tidak mau membunuh saudara sendiri, meskipun itu seorang pengkhianat. Yang mereka bunuh itu adalah penjajah ya. Itu pada masa lalu. Kolonial Hindia Belanda itu pintar. Yang mana menggunakan prajurit, orang-orang pribumi atau orang-orang Nusantara sendiri untuk menyerang orang Nusantara. Istilahnya Belanda itu dahulu, sebelum mereka menjajah Nusantara, mereka itu mempelajari sejarah kita.
Yang mana sejarah kita dahulu itu tidak mau membunuh saudara. Dari sejarah itulah Belanda akhirnya menggunakan pasukan orang-orang pribumi yang mana dalam sejarah ditulis sebagai Londo Ireng. Nah, dari kekuatan tempur company atau kekuatan tempur Hindia Belanda yang beranggotakan para pengkhianat ini atau Londo Ireng, akhirnya para orang-orang sakti yang mampu membunuh tanpa menyentuh, tidak mau membunuh orang Nusantara ya, atau orang-orang pribumi yang menjadi kaki tangan Belanda itu pada masa Hindia Belanda. Kemudian dalam sejarah tentunya kita bisa melihat tulisan bahkan tayangan pada masa Belanda kedua, yaitu pada masa agresi militer Belanda II. Antara tahun 1947 sampai 1950 terjadi agresi militer, dan di dalam catatan sejarah juga didukung oleh saksi sejarah yang masih hidup yang pernah saya temui. Tidak sedikit dari para pejuang kita pada waktu itu kebal peluru ya, tidak mampan ditembak, tidak mampan dihantam oleh Belanda. Tidak sedikit, banyak ya, bahkan orang-orang kebal pada waktu itu bersatu padu untuk melawan Belanda atau melawan agresi militer Belanda II. Itu tercatat di dalam sejarah dengan nama Laskar Hizbullah. Jadi Laskar Hizbullah ini rata-rata mereka kebal terhadap peluru ya. Jangankan peluru dibom pun mereka tidak akan mati. Namun pada masa kini atau pada masa kemerdekaan sekarang ini, orang-orang sakti yang sebenarnya hebat itu tidak pernah keluar dan tidak pernah berbicara. Mereka akan keluar ketika negara sudah betul-betul dalam keadaan darurat. Tapi jangan sampai mereka keluar. Itulah sebabnya kenapa sih negara kita itu dahulu dijajah sampai 350 tahun oleh kolonial, 3,5 tahun oleh Jepang. Karena apa? Karena sama-sama orang pribumi. Jadi ilmu yang semacam tidak mempan ditembak, juga ilmu yang orang bisa mental sendiri ketika didekati, dan ilmu-ilmu yang lain itu memang ada dan menjadi budaya di negara kita. Tapi itu dahulu pada masa-masa Hindia Belanda. Pada masa perjuangan agresi militer kemarin ya, pada tahun 1947 sampai tahun 1950, Nusantara itu mengalami agresi militer dari Belanda untuk yang kedua kali. Nah, di masa itu hampir tidak ada para pengkhianat ya. Hanya dalam 3 tahun
1947, 1950 Belanda sudah pergi dari Indonesia. Karena apa? Karena perjuangan dilakukan oleh seluruh orang Nusantara. Dan di masa itu tidak sedikit kita melihat orang-orang sakti yang kebal peluru dan lain-lain. Bahkan orang-orang sakti tersebut membentuk satu kesatuan laskar tempur yang dalam sejarah kita kenal dengan Laskar Hizbullah. Anda pasti tahu Laskar Hizbullah. Pejuang yang kebal peluru, bahkan kebal terhadap hantaman meriam. Ini ada datanya, juga ada bukti sejarahnya, juga ada saksi sejarahnya yang masih hidup yang pernah saya temui menceritakan hal tersebut. Intinya pada zaman sekarang itu ilmu-ilmu seperti itu memang ada, tapi tidak setajam zaman dahulu. Itu saja pembahasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.